Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Budia yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami perihal lingkungan bisnis Amerika Serikat. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan saya Zarowina Nurahmawati dengan MPM akhiran 234. Halo, perkenalkan nama saya Rahardian Nugraha Wicaksono, akhiran MPM 213. Perkenalkan, saya Marcelina Salsabila dengan NPM akhiran 233. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rozak dengan akhiran NPM 211. Perkenalkan, saya Talita Raisa Asmawati dengan akhiran NPM 238. Perkenalkan, saya Dimas Raffi Paramaputra dengan akhiran NPM 210. Saya Alzana Diandra dengan akhiran NPM 237. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang bab pengertian bisnis. Bisnis itu apa sih? Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Sedangkan menurut Alan Afuah, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua pengertian di atas bahwa bisnis merupakan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan. Next. Oke. Evolusi bisnis di Amerika Serikat. Pertama, sistem pabrik dan revolusi industri. Di hadirnya revolusi industri di pertengahan abad ke-18 membuat revolusi manufaktur mengalami perubahan dramatis akibat adanya kemajuan teknologi dan perkembangan sistem pabrik, di mana sistem ini menggantikan ratusan pekerja rumahan yang memproduksi dan mengolah barang digantikan dengan mesin. Akibatnya, banyak terjadi pengangguran karena banyak orang yang digantikan. Sistem pabrik membuat para pengusaha dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan biaya, di mana para pengusaha dapat memotong biaya produksi karena saat menggunakan mesin, biaya produksi lebih kecil daripada menggunakan manusia. Kedua, laissez-faire dan era kewirausahaan. Walaupun terdapat sejumlah masalah selama abad ke-19, sistem perbankan Amerika Serikat mulai membawa bisnis domestik lepas dari pasar-pasar modal di Eropa. Selain itu, kemajuan transportasi, perjalanan kapal uap di sungai-sungai besar, dan pembangunan jalur kereta api menyebabkan alur perpindahan produk ke sejumlah pasar yang berjarak jauh menjadi mungkin dan ekonomis. Hal penting lain pada waktu itu adalah munculnya banyak pengusaha, seperti di banyak negara lain. Bisnis Amerika Serikat menekankan falsafah laissez-faire, prinsip di mana pemerintah seharusnya tidak campur tangan dengan perekonomian, tetapi membiarkan fungsi bisnis berjalan tanpa kebijakan pemerintah dan sesuai dengan hukumnya. Keberanian mengambil risiko dan kewirausahaan menjadi ciri dari praktek-praktek agresif yang menciptakan beberapa perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Timbunya perusahaan-perusahaan raksasa ini meningkatkan standar hidup nasional dan menjadikan AS sebagai kekuatan dunia. Tapi besarnya perusahaan-perusahaan ini mempersulit, bahkan tidak mungkin para pesaing memasuki pasar-pasar mereka. Next. Lalu yang ketiga adalah era produksi. Era produksi ini mulai ada pada tahun 1913 ketika Henry Ford memperkenalkan lini perakitan bergerak. Fokus Ford terletak pada efisiensi manufaktur. Dengan mengadopsi tempat kerja yang tetap, meningkatkan spesialisasi tugas, menggunakan konsep scientific management, dan mengalihkan pekerjaan kepada pekerja, Ford secara dramatis meningkatkan produktivitas dan menurunkan harga. Akibatnya, Ford membuat harga mobil terjangkau untuk banyak orang. Kebutuhan pada akuntabilitas serta keseimbangan ini mempengaruhi hubungan pemerintah dan pekerja dengan bisnis. Sebagai contoh,
Era produksi menjadi solusi bangkitnya serikat pekerja dan pembentukan tawar-menawar kolektif. Selain itu, masa depresi tahun 1930-an dan Perang Dunia Kedua mendorong pemerintah campur tangan dalam sistem perekonomian dan dalam tingkatan yang tak pernah diduga sebelumnya. Dewasa ini, dunia bisnis, pemerintah, dan tenaga kerja sering disebut oleh para ekonom dan politikus sebagai tiga countervailing power atau kekuatan dan keinginan yang bertolak belakang dalam masyarakat. Walau semuanya besar dan kuat, tidak satupun kekuatan ini memiliki dominasi penuh atas kekuatan lainnya. Selanjutnya adalah era pemasaran. Seusai Perang Dunia Kedua, permintaan barang-barang konsumen atau consumer goods yang terhambat akibat keterbatasan persediaan barang di masa perang memicu pertumbuhan baru perekonomian di Amerika Serikat. Meskipun terjadi beberapa resesi periodik singkat, sekitar dekade 1950-an dan 1960-an merupakan masa yang relatif makmur. Produksi terus meningkat, teknologi semakin maju, dan standar kehidupan pun meningkat. Selama era ini berkembang filosofi bisnis baru, yaitu konsep pemasaran. Sebelumnya, bisnis pada dasarnya berorientasi pada produksi dan penjualan. Bisnis-bisnis cenderung memproduksi apa yang diproduksi bisnis lain, apa yang mereka pikir diinginkan oleh pelanggan, atau hanya memproduksi apa yang dibuat oleh para pemilik. Pandangan terhadap akuntabilitas bisnis juga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan konsep pemasaran, dengan isu utama mengenai kebenaran dan iklan yang ditujukan untuk anak-anak dan sebagainya. Selanjutnya adalah pada era global. Pada tahun 1980-an menjadi saksi kelanjutan kemajuan teknologi, komputer, sistem informasi, dan kemampuan alat komunikasi. Dekade tersebut juga menjadi saksi munculnya perekonomian global yang nyata. Globalisasi adalah fakta kehidupan bagi kebanyakan bisnis dewasa ini. Komunikasi dan transportasi yang semakin membaik. Selain semakin efisiennya metode-metode internasional untuk pembiayaan, produksi, distribusi, serta pemasaran produk dan jasa telah berbatu sehingga membuka kesempatan bagi dunia usaha meraih tempat pasar yang jauh. Dari pandangan akuntabilitas, isu utama yang berhubungan dengan globalisasi mencakup hak pekerja yang bekerja di fasilitas produksi lepas pantai dan menyeimbangkan biaya dan keuntungan outsourcing. Selanjutnya pada era informasi. Real abad ini telah disertai era yang disebut dengan era informasi yang dipicu oleh maraknya penggunaan internet. Munculnya era informasi ini juga menyebabkan merebaknya isu akuntabilitas seperti hak kerahasiaan pribadi. Next. Konsep bisnis dan konsep laba. Bisnis adalah organisasi penyedia barang atau jasa agar memperoleh laba. Laba sendiri memiliki arti imbalan pemilik bisnis dari risiko pengorbanan uang dan waktu yang telah mereka korbankan. Selanjutnya. Pilihan dan permintaan konsumen. Bisnis didirikan untuk mengejar laba atau keuntungan. Sedangkan konsumen bebas memilih. Konsumen bebas memilih adalah konsumen bisa memilih terserah untuk produk merek apa juga yang akan mereka inginkan atau beli. Kemudian bisnis tidak bertahan jika tidak ada permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Next. B. Peluang dan wirausaha. Peluang dan wirausaha sangat berkaitan. Peluang adalah ketika konsumen membutuhkan suatu produk, dan itu adalah wirausaha tempat untuk memenuhi atau mewujudkan keinginan atau kebutuhan konsumen tersebut. C. Manfaat bisnis, memproduksi banyak barang dan jasa yang kita konsumsi. Yang kedua, memperkerjakan banyak tenaga kerja dan mempersempit angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan inovasi dan peluang bisnis baru sebagai pemasok. Yang keempat, laba perusahaan akan meningkat. Jadi, laba perusahaan akan meningkatkan pendapatan pemilik dan pemegang saham. Selanjutnya, menyokong kegiatan amal dan merangsang jiwa kepemimpinan dalam masyarakat. Next.
Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan bisnis yaitu faktor dan kekuatan internal maupun eksternal yang signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Lingkungan eksternal ialah segala sesuatu di luar kendali perusahaan yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Maka dari itu, para manajer harus mampu dan memahami menyeluruh mengenai lingkungan bisnis tersebut. Lingkungan bisnis memiliki unsur-unsur, yaitu lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, teknologi, lingkungan hukum politik, sosio budaya, dan lingkungan ekonomi. Yang pertama, lingkungan bisnis domestik, yaitu lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatan. Di sini, secara umum, bisnis harus membangun hubungan yang baik dan menjalin kedekatan sedekat mungkin terhadap konsumennya, serta menjalin baik hubungan kepada pemasok, dan membangun brand-nya agar dapat bersaing dengan brand-brand lain. Yang kedua, lingkungan bisnis global, yaitu merupakan kekuatan-kekuatan internasional yang mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan global ini secara umum meliputi kesepakatan perdagangan internasional, kondisi ekonomi dunia, dan kestabilan politik. Lalu, hal lain yang dapat mempengaruhi ialah seperti beragam bahasa negara lain, budaya, lalu mata uang, dan teknologi di negara-negara tersebut. Yang ketiga ialah lingkungan teknologi, merupakan sebuah proses mengubah pelayanan pelanggan maupun operasi bisnis sebuah perusahaan dengan pemanfaatan teknologi digital. Di sini contohnya ialah suatu perusahaan menggunakan teknologi digital untuk mengetahui pemasarannya dan menggunakan web e-commerce untuk lebih dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Lanjut. Next. Yang keempat ada lingkungan hukum politik. Yang keempat ada lingkungan hukum politik, yaitu cerminan hubungan bisnis dan pemerintah. Di sini contohnya adalah ada sistem hukum yang menetapkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Misalnya, hukum untuk aturan identifikasi produk, batas perekrutan karyawan, dan persyaratan penggunaan lahan di tingkat lokal. Yang kedua, ada lingkungan sosial budaya yang mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat organisasi tertentu. Lalu yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, merujuk pada kondisi relevan dalam sistem ekonomi pada suatu organisasi beroperasi. Jadi jadi kondisi ekonomi suatu lingkungan dapat berpengaruh pada bisnis. Lanjut. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya agar perekonomian negara tersebut lebih tertata. Jenis-jenis sistem ekonomi, yaitu yang pertama sistem ekonomi komando atau terpusat, yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal, yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Next. Ekonomi Amerika Serikat pernah menjadi ekonomi terbesar pada 2011 dengan nilai PDB 15,5 triliun US dollar atau sama dengan seperempat dari PDB dunia pada saat itu. Sistem ekonomi yang dianut oleh AS adalah kapitalis campuran, yaitu sistem yang mendasar kekayaan pribadi, menjunjung kebebasan individu berproduksi. Faktor yang membuat Amerika Serikat menjalankan sistem ini adalah yang pertama, SDA yang melimpah, yang kedua, pengembangan infrastruktur yang baik, dan yang terakhir ada produktivitas yang tinggi. Next. Faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya fisik, yaitu hal yang berwujud digunakan organisasi melaksanakan bisnis. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu kontribusi yang diberikan orang-orang baik fisik maupun intelektual.
Yang ketiga, modal, yaitu sumber daya keuangan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, wirausahawan, yaitu individu yang melihat peluang dan mau menanggung resiko penciptaan dan pengoperasian bisnis baru. Dan yang terakhir adalah sumber daya informasi, yaitu data dan informasi digunakan dunia bisnis, peramalan pasar, orang dengan keahlian khusus, dan data ekonomi. Next. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi terpimpin, yaitu sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh. Dua bentuk paling dasar perekonomian terpimpin adalah komunisme dan sosialisme. Komunisme adalah suatu sistem di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan seluruh faktor produksi, dan sosialisme adalah pemerintah memiliki dan menjalankan industri utama tertentu. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang pemerintah maupun swasta sama-sama berperan. Next. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terpimpin, pasar, dan campuran. Yang pertama, sistem ekonomi terpimpin. Kelebihannya adalah kemudahan mengawasi dan mengendalikan ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah. Dan yang terakhir, mudah meratakan distribusi pendapat. Sedangkan kekurangannya adalah membatasi kreativitas dan inovasi. Yang kedua, munculnya pasar ilegal. Yang ketiga, jenis pekerjaan ditentukan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, kebebasan memulai usaha, yang kedua, hak milik keuangan diakui, yang ketiga, produksi sesuai pemerintah pasar. Kekurangannya adalah eksploitasi tenaga kerja, persaingan tidak sehat, dan distribusi pendapatan tidak merata. Kelebihan sistem ekonomi campuran, yang pertama, pengakuan hak individu, ekonomi cenderung stabil dan kebiasaan berkreasi dalam kegiatan perekonomian. Dan kekurangannya adalah pihak swasta tidak bisa memaksimalkan laba, tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta, dan laju pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Next. Perekonomian sistem pasar. Permintaan dan penawaran dalam perekonomian pasar. Yang pertama adalah hukum permintaan. Apabila harga barang atau jasa naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang akan diminta naik. Yang kedua adalah hukum penawaran. Apabila harga barang atau jasa naik, maka jumlah penawaran ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan turun. Next. Perusahaan swasta dan persaingan perekonomian pasar. Perekonomian pasar mengendalikan sistem perusahaan swasta, private enterprise. Perusahaan swasta mensyaratkan adanya 4 unsur penting, yaitu adalah hak milik pribadi. Yang pertama adalah kepemilikan sumber daya untuk pribadi yang dapat mereka ciptakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah kebebasan memilih. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan dan di mana mereka ingin bekerja. Yang ketiga adalah laba. Laba adalah hal yang digunakan untuk memberikan iming-iming kepada pekerja untuk bisa meninggalkan pekerjaan mereka untuk menjadi wirausaha. Yang keempat adalah persaingan. Jika laba memotivasi individu untuk memulai bisnis, maka persaingan motivasi mereka untuk menjalankan perusahaan semakin efisien. Jadi, pada saat ini kita dapat memberikan suatu efisiensi kepada pekerjaan yang akan kita lakukan. Next. C. Derajat persaingan. Para ekonom telah mengidentifikasikan 4 jenis derajat persaingan dalam sistem perusahaan swasta. Yang pertama adalah persaingan sempurna. Persaingan sempurna ini harus ada memiliki 2 kondisi. Yang pertama adalah seluruh perusahaan dalam suatu industri hanya berskala kecil. Dan yang kedua adalah industri tersebut memiliki banyak persaingan. Untuk yang kedua adalah persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik sendiri merupakan persaingan yang dimana penjual merubah barang untuk menjadi barang yang lebih baru lagi, tetapi tidak meninggalkan barang yang lama. Jadi mereka hanya mengubah sedikit saja untuk bisa mendapatkan perbedaan dan dapat menarik pelanggan. Yang ketiga adalah persaingan oligopoli. Persaingan oligopoli adalah persaingan yang digunakan pada saat kita memiliki sedikit saja pesaing. Dan apabila kita masuk ke dalam persaingan oligopoli, pastinya kita membutuhkan dana yang besar, modal yang besar. Dan pastinya sumber daya yang besar, karena apa? Karena kita pastinya bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki suatu standar yang baik dan memiliki finansial yang cukup. Yang keempat adalah persaingan monopoli. Persaingan monopoli di mana perusahaan itu hanya satu-satunya yang memiliki hak untuk bisa membuat ataupun memiliki suatu
cara untuk membuat satu barang tersebut dan tidak memiliki pesaing. Jadi pada saat ini persaingan monopoli sangat menguntungkan penjual karena apa? Karena mereka dapat memilih pangsa pasar mereka sendiri dan memilih harga ataupun memilih tempat yang mereka akan jual. Jadi mereka bisa fleksibel untuk mendapatkan keuntungan. Next. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, output agregat, dan standar hidup. Output agregat merupakan kuantitas total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sistem ekonomi selama suatu periode tertentu. Nah, kenaikan output agregat ini sendiri merupakan bentuk pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan dua hal yang biasa terjadi ketika pertumbuhan output melampaui pertumbuhan populasi. Yang pertama, output per kapita, yaitu kuantitas barang dan jasa per orang naik. Yang kedua, sistem ekonomi tersebut menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang diinginkan masyarakat. Ketika dua hal tersebut terjadi, orang hidup dalam sistem ekonomi memperoleh keuntungan dari standar hidup, yaitu kuantitas barang dan jasa yang dapat dibeli oleh warga negara dengan mata uang yang digunakan dalam sistem ekonomi mereka.